Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam olahraga. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Johan Siswayo, MPD. Yang saya hormati dosen pembahas Bapak Dr. Andes Surisman, MPD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, yang telah berkenan hadir pada seminar hasil saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Johan Siswoyo, MPD, yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun seminar hasil ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Chandra Kurniawan yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Rizky Adelia, MPM 2113051016, merasa bersyukur karena telah melaksanakan seminar hasil dengan judul Pengembangan Model Latihan Netting untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Permainan Bulu Tangkis Ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Selanjutnya, yang pertama yaitu latar belakang. Permainan netting di dalam bulu tangkis merupakan pukulan netting yang dapat diarahkan agar bola jatuh setipis mungkin jaraknya dengan net di daerah lawan. Netting dilakukan dengan cara memukul kok dengan sentuhan yang halus dan sedikit melintir. Pukulan netting dalam bulu tangkis diusahakan shuttlecock jatuh melewati net. Pukulan ini dilakukan pada saat bola berada di atas net dan pemain bulu tangkis menanti sampai bola turun di bawah net. Latihan untuk menguasai netting berpedoman pada latihan pembiasaan karena pukulan netting tidak memerlukan tenaga yang besar, tetapi permainan netting dalam bulu tangkis ini bukanlah teknik yang mudah. Maka teknik latihan yang baik yaitu dengan pengulangan latihan dan frekuensi yang baik serta diperlukan kondisi fisik yang bagus. Dari uraian dan latar belakang di atas, peneliti membuatkan model latihan yang salah satu pukulan netting untuk menambah variasi pukulan dalam permainan bulu tangkis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul pengembangan model latihan netting untuk meningkatkan keterampilan motorik permainan bulu tangkis ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro. Dan penerapan 9 model latihan yang akan dilakukan drilling netting secara berulang dan menjadikan metode latihan yang efisien dalam memperbaiki pukulan netting pada siswa ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan pukulan netting belum optimal. Yang kedua, belum banyak variasi model latihan pukulan netting pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SD Muhammadiyah 1 Metro. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan minat anak untuk meningkatkan latihan bulu tangkis pada siswa ekstrakurikuler SD Muhammadiyah 1 Metro. Selanjutnya, ada batasan masalah, yaitu peneliti memberikan batasan peneliti tentang bagaimanakah keefektifan model latihan netting untuk meningkatkan keterampilan motorik. Model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 9 model latihan netting. Untuk menguji model latihan netting ini layak atau tidak digunakan, penulis menggunakan metode eksperimen. Rumusan masalah, bagaimanakah keefektifan model latihan netting untuk meningkatkan kemampuan motorik? Tujuan masalahnya mengetahui apakah model latihan ini layak digunakan dan dikembangkan dengan efektif dan dapat meningkatkan keterampilan motorik pada permainan netting untuk siswa ekstrakurikuler SD Muhammadiyah 1 Metro. Manfaat peneliti itu yang pertama buat pelatih, guru, siswa, dan bagi pembaca. Selanjutnya bab 2, bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan raket, net, dan bola dengan teknik pemukulan yang bervariasi dari yang relatif lambat hingga cepat serta gerakan tipuan. Olahraga ini sangat menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat kemampuan, pria dan wanita memainkan olahraga ini bisa di dalam maupun di luar ruangan untuk rekreasi juga sebagai persiapan. Sementara itu menurut Pole 2008,
Bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan oleh 2 orang dalam permainan tunggal dan 4 orang dalam permainan ganda. Pada sebuah lapangan yang dibagi 2 dengan membentangkan net di tengahnya. Cara bermain bulu tangkis adalah melewatkan shuttlecock di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. James Paul 2013 merupakan pukulan pendek yang dilakukan depan net yang dapat dilakukan dari sisi forehand maupun sisi backhand dengan tujuan arah shuttlecock berada tipis di depan net. Di sini ada 4 macam forehand dan backhand, yaitu yang pertama ada forehand lurus, forehand silang, backhand lurus, dan backhand silang. Selanjutnya, hal yang dapat diperhatikan dalam pukulan net. Yang pertama, pegangan raket forehand untuk forehand net dan pegangan backhand untuk backhand samping net. Kedua, siku agak dibengkok dan pergelangan ditekuk sedikit ke belakang. Yang ketiga, pada saat memukul, kaki kanan berada di depan dan bola dipukul pada posisi setinggi mungkin. Yang keempat, sesaat sebelum perkenaan bola, buat tarikan kecil dan pergelangan tangan. Yang kelima, pukul bola pada bagian lengkung kanan dan kiri sampai pada bagian bawah bola. Yang keenam, akhir kepala raket menghadap atau sejajar dengan langit-langit. Selanjutnya, manfaat pukulan netting. Yang pertama, dapat meningkatkan perhatian permainan terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua, latihan pukulan netting dapat merangsang penyesuaian pada respon latihan. Dapat menurunkan kebosanan latihan dan dapat merangsang adaptasi fisiologi. Yang ketiga, mempersulit lawan untuk mengembalikan shuttlecock. Selanjutnya, fungsi kemampuan motorik. Kemampuan motorik kasar yang berbeda-beda tentunya memainkan peran yang berbagai pada anak dalam menyesuaikan diri lingkungannya. Fungsi kemampuan motorik sering tergambar dalam kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas motorik. Sukamti 2018 bahwa fungsi kemampuan motorik kasar yaitu 1. Keterampilan bantu diri atau self-help. Yang kedua, keterampilan bantu sosial. Yang ketiga, keterampilan bermain. Dan yang keempat, keterampilan sekolah. Beberapa fungsi kemampuan motorik kasar 25 yaitu 1. Kesehatan anak. 2. Memperkuat tubuh anak, melatih daya pikir anak, meningkatkan perkembangan emosional, meningkatkan perkembangan sosial, dan menumbuhkan perasaan senang. Khadijah 2020. Selanjutnya, masuk ke bab 3, metode penelitian atau desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D. Sugiono 2019 menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan model latihan netting untuk meningkatkan kemampuan motorik permainan bulu tangkis ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro. Waktu dan tempat penelitian itu peneliti melaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Metro, Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 1 Imopuro, Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Selanjutnya, konsep pengembangan modelnya. Rancangan bentuk model tentunya harus memiliki acuan atau sebuah model untuk kita ikuti. Model juga bisa memberikan informasi mengenai pengembangan yang akan kita buat, baik teori maupun penelitian. Model ini menggunakan 10 tahap pengembangan, yaitu yang pertama, Research and Information Collecting. Yang kedua, Planning. Yang ketiga, Development Preliminary Form of Product. Yang keempat, Preliminary Fleet Testing. Yang kelima, Main Product Revision. Yang keenam, Main Fleet Testing. Yang ketujuh, Operational Product Revision. Yang kedelapan, Operational Fleet Testing. Yang kesembilan, Final Product Revision. Yang keenam, Disseminating and Implementation. Selanjutnya, langkah-langkah bentuk pengembangan model. Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan dan beberapa literatur melihat pemain begitu kesulitan untuk melakukan netting. Selanjutnya dari analisis itu yang dihimpun para ahli dan pakar, maka diperoleh ide dari analisis kebutuhan yang diperoleh. Disimpulkan bahwa ide yang didapat ini yaitu perlu adanya bentuk latihan netting sehingga dapat membantu para siswa untuk melakukan pukulan netting.
Selanjutnya, instrumen penelitian. Alat dan perlengkapan lapangan bulu tangkis, raket, shuttlecock, net, dua tiang, tali, atau rafia, alat tulis pelaksanaannya. Yang pertama, posisi permainan. Posisi pemain berada di tengah lapangan, kurang lebih 1 meter dari garis batas servis. Yang kedua, bila aba-abaya, pemain melakukan kegiatan pukulan netting sebanyak 10 kali. Yang ketiga, sasaran pukulan netting ini adalah dekat dengan net. Selanjutnya di sini ada contoh model yang sudah saya buat. Di sini ada model pertama, model kedua, dan model ketiga. Selanjutnya ada model keempat, 5, 6, dan 7, 8, 9. Selanjutnya, bab keempat, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, pengembangan model pembelajaran netting dengan menggunakan model latihan untuk meningkatkan kemampuan motorik. Permainan bulu tangkis pada ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro ini ditujukan agar menghasilkan model-model latihan yang efektif dan lebih bervariatif. Selain itu, data hasil validasi akan disajikan oleh 4 orang ahli, yaitu ahli bulu tangkis, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media yang didapatkan melalui kuesioner. Selanjutnya, pengolahan data berdasarkan validasi ahli. Yang pertama, ada ahli bulu tangkis. Berdasarkan penilaian dari ahli bulu tangkis dengan mengisi instrumen kuesioner yang terdiri dari 7 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 35 dan skor minimal adalah 7 yang akan dikonvert ke skor nilai. Sini di sebelah ini ada penilaian ahli bulu tangkis atau diagramnya. Hasil yang diperoleh berdasarkan peneliti ahli bulu tangkis adalah 94,8% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Terus yang kedua ada ahli pembelajaran. Berdasarkan penilaian dari ahli pembelajaran dengan mengisi instrumen kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 50 dan skor minimal adalah 10 yang akan dikonvert ke skor nilai. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bulu tangkis adalah 90% yang berarti valid dan layak digunakan. Selanjutnya, ada ahli bahasa. Berdasarkan penilaian dari ahli bahasa dengan mengisi instrumen kuesioner yang terdiri dari 7 pertanyaan, yang masing-masing memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 82,85% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Selanjutnya, ahli media. Berdasarkan penelitian dari ahli media dengan mengisi instrumen kuesioner yang terdiri sama dengan ahli bahasa, yaitu 7 pertanyaan, dan hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 82,71% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Selanjutnya, hasil tahap pertama, uji coba skala kecil. Peneliti ini menggunakan instrumen tes netting yang berdasarkan dengan uji kemampuan netting siswa dengan jumlah 15 orang. Siswa dengan hasil penilaian kemampuan mendapatkan nilai rata-rata 8,46. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kemampuan netting dari siswa yang telah melaksanakan model latihan netting. Sesuai buku panduan yang diberikan, dimulai dari perencanaan model yang dikembangkan dan hasil dari uji coba kelompok kecil. Hasil tes uji kemampuan netting dinyatakan baik. Terus selanjutnya hasil tahap pertama atau uji coba skala kecil. Ya, data di samping adalah penilaian model yang dihasilkan dari ahli bulu tangkis, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media. Berdasarkan data di atas, yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan dari ahli bulu tangkis, pembelajaran bahasa, dan media sebesar 88,21%, sehingga model latihan netting dengan meningkatkan kemampuan motorik bulu tangkis ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. Selanjutnya, tahap kedua atau uji coba skala besar. Peneliti ini juga menggunakan instrumen tes netting yang berdasarkan dengan uji kemampuan netting. Siswa dengan jumlah 30 orang siswa dengan tes awal sebelum diberikannya 9 model.
yang telah bersedia dan tes akhir setelah diberikan 9 model. Hasil untuk penilaian kemampuan mendapatkan nilai rata tahap awal 10,30 dan tes akhir 19,53 yang artinya memiliki peningkatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kemampuan netting dari siswa yang telah melaksanakan model latihan netting sesuai buku panduan yang diberikan. Hasil tahap kedua, uji coba skala besar. Dari tabel ini, terlihat adanya peningkatan hasil tes akhir dibandingkan dengan tes awal sebelum diberikannya model. Karena tidak ada lagi siswa dalam kategori kurang, dan beberapa siswa memasuki ke kategori baik dan baik sekali. Selanjutnya, pembahasan. Peneliti dan pengembangan R&D merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya. Farida 2016. Kemudian, berdasarkan pengertian metode research and development yang telah dipaparkan, maka produk yang akan dikembangkan oleh penulis dalam penelitian ini berupa media buku, panduan model latihan netting untuk meningkatkan kemampuan motorik. Pada saat melaksanakan penelitian di ekstrakurikuler di SD Pemuda 1 Metro, peneliti melihat dan memperhatikan masih kurangnya media pembelajaran yang diberikan oleh pelatih atau guru kepada siswa atau atlet. Pada saat melaksanakan latihan ekstrakurikuler, khususnya materi pembelajaran netting di SD Pemuda 1 Metro, masih belum bisa untuk melakukan netting secara biasa, yang mana pelatih hanya memberikan contoh dan penjelasan gerakan. Setelah itu memberikan kode untuk atlet melakukan hal tersebut untuk bersama sesuai instruksi. Cara mengajar seperti ini membuat kebanyakan atlet kurang memahami instruksi tersebut sehingga tidak melakukan gerakan dengan benar. Tidak hanya itu, bahkan terkadang atlet hanya diam saja karena tidak memahami instruksi yang diberikan. Setelah itu, pembahasan. Setelah peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung di ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 1 Metro, ada beberapa masalah yang didapatkan peneliti dalam proses latihan netting, yaitu kurang pemahaman atlet atau siswa tentang gerakan netting, minimnya waktu latihan yang juga mempengaruhi kepada pemahaman atlet atau siswa, dan kurangnya sarana tambahan seperti buku, bacaan, atau video pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri oleh atlet sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada atlet pada saat latihan melakukan gerakan netting pada saat bermain bulu tangkis. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal dan observasi yang dilakukan oleh penulis, perlunya dikembangkan sebuah media pembelajaran yang mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai alat atau pedoman melatih kemampuan atlet atau siswinya dari segala kalangan dalam melatih kemampuan netting. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui layak atau tidaknya produk, yaitu dengan melakukan uji kelayakan produk yang melibatkan 4 ahli dengan cara memberikan penilaian melalui angket yang dibuat penulis. Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli bulu tangkis, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media, dapat disimpulkan bahwa model latihan netting untuk meningkatkan kemampuan motorik permainan bulu tangkis pada ekstrakurikuler SD Muhammadiyah 1 Metro valid dan layak untuk digunakan. Berdasarkan dari kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan, terdapat beberapa masukan yang akan peneliti paparkan guna tercapainya penyempurnaan produk yang dihasilkan. Masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki penggunaan bahasa, penulisan dan pengetikan agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, penjelasan dan gambar masih tumpang tindih sehingga terlihat tidak rapi. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil model latihan netting untuk meningkatkan kemampuan motorik pada permainan bulu tangkis, maka perlu dikemukakan beberapa saran oleh penulis kepada pelatih sehubung dengan produk yang dihasilkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan meliputi saran pemanfaat, saran diseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil penelitian dan keterbatasan peneliti. Bagi pelatih agar model latihan untuk meningkatkan kemampuan motorik permainan bulu tangkis, maka model ini dapat digunakan oleh para pelatih dan guru. Maka sebaiknya dicetak lebih banyak lagi, sehingga nantinya para pelatih dan guru dapat memahami dengan baik, sehingga dapat mengaplikasikan
dan menjadikan proses latihan yang lebih efektif dan efisien. Demikian saran-saran terhadap pemanfaat diseminasi maupun pengembangan produk lebih lanjut terhadap pengembangan model. Dan selanjutnya, ini ada dokumentasi kepada 4 ahli, yaitu yang pertama ada ahli bulu tangkis, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media. Selanjutnya, ini kegiatan saat penelitian. Nah, selanjutnya ada hasil akhir atau implementasi model. Yang pertama itu membuat model buku, yang kedua ada video model saat penelitian atau latihan.
video validasi ahli. Sekian, sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.